billah wa wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kemudian memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat meluangkan waktu, menginvestasikan waktu kita dalam 24 jam ini. Kita investasikan satu jam ke depan untuk perkara akhirat. Kedua, suatu serta salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingannya. Dan semoga kita semua nanti di akhir mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Baik, baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik, dalam keadaan penjagaan Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin reminder, izin mengingatkan kembali bahwasanya kegiatan kita pada malam ini adalah kajian fikih ibadah. Insya Allah kita akan kembali belajar. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi meneruskan niat hanya semata-mata beribadah kepada Allah, semata-mata menuntut ilmu syar'i yang dimana ini adalah kewajiban bagi kita selaku kaum muslimin. Baik Bapak Ibu semuanya, siapkan penanya, kemudian catatannya. Insya Allah kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Syukran jazilan. Sebentar ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta genap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema masalah ini ya, penggunaan sutra emas bagi kaum muslimin, bagi laki dan perempuan, hukumnya seperti apa. Sebelum kita mulai, saya mau pastikan aja sih, kemarin di bab sebelumnya sholat khauf itu sudah kita bahas apa belum ya? Sholat khauf sudah kita jelasin ya. Sudah Pak Ustaz. Ada tiga, sudah ya, ada tiga macam itu. Jadi kalau sudah ya udah langsung kita ambil bahasan ini. Ya, langsung bahasan yang ini. Nah, jadi qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Faslun wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumu bidh-dhahabi wa yahillu lin-nisa'i wa qalilu dhahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa. Jadi berdasarkan apa matan yang disebutkan oleh Abi Syuja rahimahullah, dan ini nanti akan kita sampaikan landasan daripada atau dalil daripada matan ini, di mana dikatakan bahwa
sutra itu diharamkan bagi para laki-laki muslim. Demikian juga kalau mau pakai takhatum, menggunakan cincin yang terbuat dari emas, ya, yang terbuat dari emas itu juga haram. Tetapi bagi wanita muslimah, bagi para wanita, ya, kaum muslimin itu boleh dihalalkan pakai sutra dan juga pakai emas. Makanya akan menjadi persoalan, ya, di masyarakat kita karena kita melihat apa kita menyaksikan masih ada sebagian kaum muslimin yang laki-laki atau perempuan dia menggunakan sutra, khususnya laki-lakinya ya, kalau perempuan nggak masalah. Lalu biasanya kalau prosesi lamaran ya, khitbah, itu masih ada tradisi kayak misalnya tukar cincin atau ya tukar cincin atau pemakaian cincin lah yang antara orang yang dilamar itu umumnya masih sama-sama itu laki perempuan pakai cincin emas. Masih ada budaya kayak gitu. Nah, ini hendaklah kaum muslimin punya perhatian yang serius ya terhadap ini. Jangan sampai kebiasaan tersebut hanya sekedar ikut-ikutan karena mungkin lagi tren ya di masyarakat barat atau dimanapun. Padahal seorang muslim sebelum melakukan sesuatu dia harus mengetahui terdahulu apa hukum atas perbuatan tersebut. Itu adalah muslim. Muslim itu adalah yang tidak akan melakukan sesuatu sebelum mengetahui apa hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian melakukan satu perbuatan hingga kalian tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya jangan tawakuf. Karena setiap penglihatan, pendengaran hati ini apa yang kita pikirkan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini penting untuk eh, mendapat perhatian oleh semuanya. Apa larangan eh, memakai sutra bagi laki-laki dan juga emas? Ini bisa kita lihat dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari riwayatnya Hudzaifah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La talbasul harira walad dibaj. Janganlah kalian memakai harir sutra walad dibaj. Dibaj juga sutra dari Yaman, dan sutra yang cukup paling mahal lah itu namanya dibaj. Ya, kita tahu bahwa sutra ini kan bahan bakunya ular sutra, ulat sutra yang di ya pintal jadi benang. Ada itunya ya, apa namanya kalau di ternak itu ulat sutra, ya itu ada dia mengeluarkan yang namanya apa kayak getah-getah gitu yang itulah yang dipintal jadi benang. Ya, jadi itu sudah ma'ruf lah yang namanya sutra itu diharamkan. Dalam hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi, annahu naha an khatamid dhahab, bahwa Nabi SAW itu melarang dari cincin emas, memakai cincin emas. Dan dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah SAW qala, hurrima libasul hariri wad dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihi. Nah, dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari ini menegaskan bahwa larangan memakai sutra, memakai emas, ya, memakai emas nih. Itu ternyata larangan yang berlaku untuk laki-laki saja, bukan untuk perempuan. Karena dikatakan Nabi SAW bersabda, dilarang, diharamkan, hurrima libasul hariri waz zahab, ya,
dilarang atau diharamkan memakai pakaian sutra dan juga emas ala zuhuri ummati, bagi laki-laki umatku, kata Nabi. Sementara bagi para wanitanya, wa uhilla liinathihim, dan dihalalkan bagi para wanitanya. Masya Allah. Ini benar-benar ya kemuliaan ya. Islam memberikan kemuliaan kepada siapa? Ya, kepada para wanita. Jadi Barat itu ketika mengatakan menuduh Islam tidak adil kepada para wanita, ya, diskriminatif, bahkan mungkin mereka bilang mengeksploitasi, ya, itu tuduhan tidak berdasar. Yang diskriminatif justru adalah mereka, dan yang mengeksploitasi wanita justru adalah Barat itu sendiri, ya, pemikiran sekuler kapitalistik. Mereka benar-benar menjadikan para wanita sebagai objek yang dieksploitasi. Iklan rokok wanita, iklan mobil wanita, iklan sampo wanita, iklan apa namanya, eh, apa itu, skincare wanita, iklan apapun ya, pakaian ya, Tarian, berapa 5 hari? otomotif, sepeda motor, dan semuanya itu ya adalah wanita. Jadi benar-benar ya, benar-benar apa namanya, sebentar ya, wanita itu dieksploitasi dalam peradaban kapitalis. Nah, dalam hadis-hadis tersebut yang kita sampaikan tadi, justru itu adalah bentuk pemuliaan Islam kepada para wanita, ya, sangat luar biasa. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalau memakai emas atau sutra sedikit, ya, kalau ini ada penjelasan ya, apakah boleh bagi laki-laki? Ya, di matan ini dijelaskan emas sedikit yang dipakai atau banyak sama saja haram, ya, sama-sama haram. Hanya saja, ya, hanya saja penting untuk kita apa namanya, untuk pahami, ada hadis Bukhari dari Anas bin Malik yang itu kalau sedikit emas itu digunakan sebagai apa, dipatri, itu boleh. Tetapi itu kan kasusnya dipatri itu pada bejana. Kita tahu ya bahwa dalam kasus bejana, maksudnya tempat makan minum, tempat air, apa gitulah ya, itu diharamkan tuh kalau terbuat dari emas. Haramnya bukan hanya laki-laki, tapi bagi perempuan dipakai untuk makan. Nah, tetapi kalau itu dipatri, misalnya retak tuh bejana, diikat, dipatri pakai emas, itu masih boleh pakai perak. Kan begitu. Namun apakah kalau misalnya kita punya sesuatu nih, entah pakaian atau apa, sobek, katakanlah pakai benang emas, gitu, dipatri, bahasanya kayak gitu. Bisa nggak? Nah, dalam kasus ini tidak bisa dikiaskan. Karena dia isim jamid. Ya, emas itu isim jamid, dia tidak bisa dikiaskan. Rukhsah kebolehan pada bejana sebatas pada bejana untuk makan minum, tapi tidak boleh untuk dijadikan sebagai hal yang lain. Misalnya dijadikan benang untuk apa? Untuk kemudian dipakai menjahit pakaian misalnya, ya, dan seterusnya. Jadi tidak dibolehkan. Nah, kalau sutra bagaimana? Ada penjelasan para fuqaha kalau pakaian sutra hanya sekedar ya misalnya apa namanya itu, kan ada motif ya, motif-motif, ada sutranya, masih mungkin. Karena saat itu pakaian itu tidak disebut sebagai kain sutra, sekalipun ada sutranya dikit misalnya. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau emas tidak dibolehkan. Ya, baik, nanti itu ada penjelasannya nih. Nah, wa idza kana ba'du saubi ibri saman. Nah, ini dia.
wa ba'duhu qutnan au kattanan jaza lubsuhu. Ini boleh. Bagaimana kalau pakaian itu sebagiannya ada, misalnya ada motif-motifnya itu yang ibrisam atau ibraisam atau ibrisam. Apa itu ibrisam? Ibrisam itu adalah sutra yang paling bagus. Kadang kan orang ngambil sebagian potongan sutra untuk jadikan motif biasanya di pakaian, ya, di mix gitu, tambah motif di bagian mananya. Dan sebagiannya dan khususnya sebagian besarnya itu adalah eh, cotton, ya, cotton, katun, bahasa kita katun, kutnan, bahasa Arab itu kutnan itu, ya, kalau bahasa Inggrisnya cotton, ya. Jadi kutnan. Jadi sebenarnya bisa jadi itu dari bahasa Arab ya diambilnya. Kutun itu ya eh, yang dibilang katun itu, ya, terbuat dari kapas atau katanan, ya. Sama aja, ini jenis tumbuhan yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan eh, apa? Benang, ya, untuk pakaian. Nah, itu boleh dipakai kalau di mix seperti itu karena saat itu pakaian itu tidak disebut sebagai pakaian sutra, hanya tetap pakaian katun misalnya, walaupun ada motif-motif tambahan yang bahannya adalah sutra. Jadi malam yakun al-ibraisam galiban. Nah, itu selama sutranya itu tidak mendominasi sehingga kemudian ketika ada orang melihat pakaian itu mereka tidak melihat oh itu pakaian sutra. Kalau mereka melihat dan punya persepsi oh itu pakaian sutra, mesti dalam dugaan terkuat kita mesti bahan sutranya lebih banyak daripada bahan katunnya. Jadi kalau misalnya orang melihatnya eh, tidak langsung memahami, mempersepsikan itu sebagai pakaian sutra, gitu ya, karena misalnya bahan sutranya sedikit, ya saat itu ya itu tidak termasuk sebagai pakaian sutra, ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini berdasarkan riwayat rawa al-Bukhari wa Muslim an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri illa hakadha wa asyara bi isbi'aihi allataini taliyan al-ibham qala rawi al-hadis fima alimna annahu ya'ni al-a'lam. Jadi dalam apa dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu melarang dari memakai sutra khususnya bagi laki-laki. Kecuali kata Nabi, illa. Jadi ada pengecualian, illa hakaza. Nah, Nabi itu menunjukkan, dia mengisyaratkan menggunakan telunjuknya, ya, dan juga ibham seperti ini, dia pakai seperti ini, dia memperlihatkan, ya. Yang dimaksud itu apa? Ada penjelasan para uh, fuqaha terkait tentang apa yang dimaksud dengan pernyataan Nabi. Nabi itu ketika menjelaskan seperti ini itu dia menunjukkan ya kepada apa namanya itu motif pola, ya, kayak renda-rendanya di ujung-ujung pakaian itu ada sutra ditaruh di situ. Ya itu untuk biar lebih terlihat bagus aja pakaiannya, ya. Jadi al-khutut para fuqaha ada garis, ya, yang ada di pinggir-pinggirnya pakaian, di ujung-ujung, di sininya, di sini, di keraknya, di bagian ujung di bawah. Nah, itu semua yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu motif, ya. Kadang kita pakai motif-motif kayak gitu, mungkin di kantong, di mana gitu kan. Nah, ini masih mungkin karena saat itu orang tidak mengatakan itu pakaian sutra, tapi pakaian katun, maka boleh digunakan. Nah, ini hadis Bukhari, jadi boleh gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung kemudian saya tambahkan sedikit ya bahasan yang tidak disebutkan di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam pengobatan, ya, dalam pengobatan ini pengecualian. Dalam pengobatan itu yang haram bisa, ya, itu termasuk rukhsah. Semua yang haram bisa dilakukan dalam hal pengobatan. Hanya saja punya syarat, ya. Pertama, memang
sulit untuk mendapatkan yang halal, tidak ada penggantinya misalnya, atau sulit mendapatkan yang halal. Ya, yang kedua, kalau kita menggunakan yang sumbernya dari haram tersebut untuk pengobatan, ya, itu diduga kuat hasil penelitian, artinya tidak membahayakan kita. La darara wala dirar. Jangan membahayakan diri kalian dan juga orang lain. Wa tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menceburkan diri kalian kepada kehancuran. Jadi kalau itu yang haram uh, berdampak kepada bahaya, membahayakan kita, jangan. Kalaupun itu obat gitu kan. Nah, syarat itu tadi, ya ini penting bagi orang yang misalnya sedang sakit dan dia harus menggunakan obat-obat yang ternyata obat tersebut adalah haram. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang punya penyakit di perutnya, entah sakit apa itu ya di perut itu. Tetapi Nabi mengetahui hal itu, dia menyampaikan kepada Nabi, lalu Nabi memerintahkan dia untuk minum air kencing onta. Itu satu. Dalam eh, hadis yang lain, riwayat yang lain, seseorang kena sakit kulit, mendatangi Nabi, ya, minta pengarahan. Nabi kemudian menyampaikan kepada Fulan untuk memakai pakaian sutra laki-laki, itu kasusnya. Boleh. Pernah juga seseorang datang kepada Nabi, ya, itu hidungnya luka, kalau nggak salah kena pedang apa ya, apa dalam jihad atau apa. Tapi luka hidungnya, Nabi SAW itu uh, pernah menyuruhnya untuk uh, memakai emas sebagai, nggak tahu untuk apanya gitu, di hidungnya lah intinya. Ya untuk entah untuk nutupin atau untuk apa, tapi itu masuk dalam kategori pengobatan sifatnya dan itu boleh. Ya, jadi dalam kasus seperti itu dibolehkan. Nah, hadis-hadis tersebut menjadi indikator sebagai ruksoh keringanan boleh dalam pengobatan orang menggunakan hal-hal yang tadinya diharamkan, ya, selama itu tidak membahayakan mereka. Karena apa faedahnya mengambil obat yang diharamkan, yaitu tujuannya untuk menyembuhkan, kalau ternyata kita menggunakannya membahayakan kita, itu nggak boleh. Baik, karena hakikatnya yang namanya obat itu harus menyembuhkan, bukan membahayakan. Jadi kalau menggunakan obat yang tadinya haram membahayakan, itu bukan obat namanya, ya. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan masalah pakaian sutra, penggunaan emas yang memang tidak dihalalkan bagi para pria kaum muslimin, tetapi dihalalkan bagi para wanita muslimah, yang itu adalah bentuk kemuliaan yang Islam berikan kepada mereka. Ya harusnya memang kita makin mencintai Islam karena benar-benar Islam memuliakan manusia berdasarkan khalqiyah, bentuk penciptaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah menciptakan mereka dengan bentuk yang berbeda, laki dan perempuan, dan bagaimana Allah pun juga memuliakan mereka dengan cara yang berbeda. Ya, seperti itu sesuai dengan bentuk penciptaan. Ketika Allah menciptakan para wanita, tugas aslinya adalah di rumah mengurus harta suaminya, mengurus anak-anak dan seterusnya. Ya, tidak diwajibkan mencari nafkah, tetapi boleh mencari nafkah di luar. Itu adalah bentuk pemuliaan kepada wanita. Demikian juga ketika laki-laki diwajibkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan yang di luar rumah, termasuk mewajibkan mencari nafkah, itu adalah bentuk pemuliaan kepada para pria. Maka dengan nafkah yang diberikan itulah kemudian dia dijadikan sebagai pemimpin dalam keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan sebabnya itu karena nafkah yang diberikan. Itulah alasan kenapa Allah berikan kedudukan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, seperti itu. Jadi Allah memuliakan laki dan perempuan dengan caranya, dengan bentuk penciptaannya, ya, punya kewajiban, hak yang masing-masing harus, ya, harus memenuhinya seperti itu. Baik, ini tambahan aja sih Bapak Ibu sekalian.
ya, untuk sekedar hikmah daripada bahasan ini. Selanjutnya kita eh, masuk pada bahasan pasal haitsu qala al-mu'allif rahimahullah faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Ini mengurus jenazah ya Bapak Ibu sekalian. Ini tema baru masih kaitannya juga dengan bab salat karena mengurus jenazah salah satunya itu adalah salat. Ada 4 hal di sini dikatakan yang wajib dilakukan dalam mengurus jenazah. Kita ketahui bahwa mengurus jenazah itu fardu kifayatin ala muslim. Fardu kifayah hukumnya atas setiap muslim. Apa yang maksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu kewajiban yang Allah bebankan kepada seluruh kaum muslimin. Namun apabila sudah ada sebagian kaum muslimin yang berhasil melaksanakan fardu kifayah tersebut, maka gugur kewajiban itu bagi muslim yang lainnya. Jadi bukan kewajiban kepada sebagian muslim, tidak, tapi seluruh kaum muslimin. Tetapi kalau sudah ada sebagian yang melaksanakannya dan berhasil melaksanakannya, baru gugur kewajiban itu bagi sebagian yang lain. Tapi kalau belum berhasil, maka kewajiban itu masih menuntut ya seluruh kaum muslimin melakukannya hingga berhasil. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Adapun fardu ain kayak sholat itu kan fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban atas semua muslim dan dia akan gugur kewajiban itu apabila dijalankan oleh semua muslim. Jadi tidak ada sebagian-sebagian, semua kewajiban bagi semua dan dilaksanakan oleh semua, ya, oleh semua muslim. Nah, sekarang kita bahas tentang tentang mengurus jenazah. Mengurus jenazah ini ada 4 hal. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Dia punya hak nih, al-mayyit itu. Makanya dalam hadis tentang hakul muslim, di situ disebutkan salah satunya hak muslim itu adalah jenazahnya diurus. Ya, jadi kewajiban kaum muslimin. Kewajiban ini adalah fardu kifayah. Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin kalau melihat saudaranya meninggal? Jadi kewajiban ini bagi muslim ya, dan eh, jenazahnya muslim, bukan orang kafir. Kalau orang kafir jangan tidak boleh diurus, ya karena ini ibadah. Makanya kalau kita menghadiri pemakaman orang kafir nggak boleh hukumnya, ya menghadiri pemakaman orang kafir tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas misalnya dia disimpan di rumahnya sebelum di, di apa sekedar ya dia menunggu kerabatnya, keluarganya yang muslim, masih mungkin ya karena itu tidak termasuk prosesi. Ya, kalau misalnya masih disimpan di rumah duka sebelum dilakukan prosesi masih mungkin ya. Dan penting kita memahami terkait tentang rumah duka. Rumah duka itu yang sifatnya hanya kamar-kamar yang disewain ya, yang terpisah itu tempat kremasinya, terpisah gerejanya dan seterusnya, bukan tempat ibadah hakikatnya itu boleh, masih boleh kita hadir di tempat seperti itu. Ya karena kalau kita datang ke gereja itu nggak boleh, ya datang di tempat-tempat syirik nggak boleh. Termasuk kalau kita datang di tempat ibadah ya, kayak sekarang kan ada pertanyaan, bagaimana kalau kita hadir berada di tempat-tempat misalnya wisata, Candi Borobudur, Prambanan yang kita tahu itu tempat-tempat ibadah sebenarnya itu, tempat candi-candi itu. Ya, tempat ibadah dahulu itu kan pemakaman tempat mengurus orang-orang meninggal. Nah, kalau misalnya tempat-tempat itu masih eksis digunakan untuk ibadah rutin misalnya, kita tidak boleh masuk hadir di sana. Kalau hanya sekedar di halaman masih mungkin, ya. Tapi kalau sampai masuk-masuk ke dalamnya, berdiri di atasnya, kalau memang itu masih eksis dipakai, bukan bekas ya, masih dipakai misalnya, masih aktif dipakai untuk peribadatan orang kafir, ya, maka itu tidak boleh kita masuk ke sana, jalan-jalan ke sana, wisata di sana nggak boleh. Tapi kalau itu bekas aja sih dulu pernah di situ, masih mungkin kalau itu sudah lama, ya insya Allah. Nah, kita kembali. Mengurus jenazah ada 4 hal. Apa saja yang kita lakukan? Satu, gosluhu, memandikannya. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Ya, ini penting nih. Kalaupun ada hadis Ali
ya memandikan istrinya, ada yang mengatakan itu kekhususan bagi Ali ya radhiyallahu anhu, tetapi kita harus memahami kekhususan itu kan butuh dalil, apakah itu uh, ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu adalah boleh bagi Ali bin Abi Thalib ya. Para fuqaha mengatakan itu bukan kekhususan, tetapi boleh saja seorang suami memandikan istrinya atau sebaliknya ya, hanya saja itu tidak menjadi populer ya. Kalaupun boleh ya sebatas suami dan istri, tapi tidak boleh keluarga yang lain ya, tidak boleh keluarga yang lain. Misalnya ke orang tua, anak, orang tua ke anak ya, apalagi yang selain itu ya. Kalaupun orang tua ya tetap anak lakinya, kalau orang tuanya laki, kalau orang tuanya perempuan tetap anak perempuannya, itu lebih afdol seperti itu ya. Tapi kalau berbeda jenis kelamin ya, itu sebaiknya adalah, oh, bukan sebaiknya, bahkan ya sesama ya, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan ya, karena ini persoalan aurat, persoalan ya, persoalan kehormatan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, bukan hanya muslimnya ya, tapi manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan bani Adam. Apalagi dia muslim. Kalau bicara muslim, itu lebih mulia lagi. Karena auratnya wanita muslim atau pria muslim, kalau tersingkap, itu kalaupun disingkap nih, bukan bukan aurat besarnya ya. Aurat misalnya kalau wanita kan ya lehernya, ya rambutnya, selain wajah dan telapak tangan. Aurat besar itu mohon maaf kemaluan ya. Yang itu aurat besar. Yang katakanlah aurat yang kita sebut kayak leher dan seterusnya. Laki-laki itu pahanya. Nah, kalau dibolehkan nih sesama muslim muslimah melihat aurat, yang misalnya laki-laki muslim bisa melihat aurat saudaranya muslim, masih mungkin pahanya dilihat, mungkin masih mungkin ya, asal jangan lawan jenis. Perempuan mungkin lehernya dilihat oleh saudarinya yang muslimah misalnya, masih mungkin ya. Tetapi kalau ada orang kafir, itu tidak boleh diperlihatkan, haram hukumnya memperlihatkan aurat kita kepada orang orang kafir. Nah, ini kehormatan. Ketika Allah memuliakan kaum muslimin dalam hidupnya, bahkan manusia saat hidupnya, maka Allah pun juga memuliakan kaum muslimin, khususnya kaum muslimin, ya, saat matinya. Makanya ketika dia meninggal, ya, tetap saat orang-orang itu mengurus jenazahnya, auratnya itu tidak boleh diperlihatkan sembarang, terutama aurat besar, ya, terutama aurat besar, kemaluan dan itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat. Jadi orang-orang yang ngurus jenazah itu nggak boleh tuh dibuka itu kainnya dilihat tuh, ya, walaupun mungkin amanah orangnya, ya, tidak, dia ngurus mungkin amanah, dia nggak akan cerita-cerita, tetapi tetap tidak boleh tuh dia lihat, walaupun niatnya baik, misalnya dia sedang mengeluarkan kotoran nih, yang kan ditekan ini bagian atas perut ini ditekan ya, dia di setengah setengah kan apa berapa tuh 90 derajat, separohnya ya 45 derajat lah, ditaruh di tangan gini, ya gini, kemudian di perutnya itu ditekan gini biar mungkin keluar tuh kotoran di mohon maaf di duburnya, ya kan, ditekan begitu. Nah, mungkin ada orang yang ngurus jenazah untuk memastikan apakah sudah bersih, dicuci dengan air, dia lihat. Nah, ini nggak boleh, disemprot aja, disiram aja, tapi jangan dilihat. Jadi kain, ada kain luar, ada handuk di dalamnya untuk, jadi nggak bisa tangan kita tuh nyentuh langsung tuh, ya, apalagi area yang sensitif seperti itu nggak bisa disentuh langsung. Tangan masih mungkin, walaupun sebaiknya nih kalau kita memandikan jenazah ya kita gunakan sarung tangan, ya, sebaiknya seperti itu. Apalagi kalau nanti dia sudah diwudukan dimandikan, kan harus itu suci seperti itu, ya.
Walaupun tidak masalah tanpa sarung tangan. Cuma pas bagian tuh, terutama alat vital, itu tidak mungkin tuh dipegang langsung. Wong kita aja hidup ini man massa zakarahu ya faqad wajibal wudu, faqad wajaba alaihi wudu. Orang yang nyentuh kemaluannya dia wajib wudu. Bagaimana kita mandiin mayat dan kita persiapkan dia biar suci lalu kemudian disentuh kemaluannya eh, pakai tangan kita dan seterusnya. Nah, ya itu yang eh, menjadi alasan kenapa harus menggunakan alas tadi ya. Sebenarnya bukan satu-satunya alasan, tapi yang pasti begitulah adabnya gitu loh, mengurus jenazah. Nah, itu saat memandikan tuh. Kemudian mengkafani, kemudian mensolati, ya, lalu kemudian menguburkan. Nah, ini nanti akan kita jelaskan, ya, akan kita jelaskan secara detail bagaimana eh, itu dilakukan, ya, bagaimana itu dilakukan. Nah, hukum ini tadi sudah kita jelaskan ya, mengurus jenazah itu ijma kaum muslimin akan kewajiban empat hal tadi itu, ya, dan itu wajib kifayah tadi sudah kita jelaskan. Dan eh, bagaimana kita apa namanya em, melakukannya, melakukannya, ya, maksudnya melakukan empat hal itu nanti kita jelaskan nanti, ya, sesuai dengan urutan pembahasan di kitab. Namun di sini kita akan jelaskan dulu pembahasan wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima asyahidu fi ma'arakatil musyrikin wasiktul ladzi lam yustahilla sarikhan. Jadi jenazah itu kan wajib diurus dengan empat hal tadi ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Tetapi ada dua kelompok orang nih yang mereka tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan, ya, bahkan tidak perlu dikafani mereka itu, ya, tidak perlu dimandikan, artinya dikuburkan apa adanya, ya. Tetapi ada yang kelompok kedua ini masih mungkin untuk dikafani, tapi tidak perlu sih sebenarnya sih untuk di apa namanya dikafani sebagaimana mengkafani orang meninggal, ya. Siapa mereka itu? Dua kelompok orang itu. Yang pertama, orang yang syahid di perang, di jihad, medan jihad melawan orang musyrik, orang kafir. Nah, orang-orang yang syahid di medan tempur seperti ini tidak perlu, ya, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, ya, tidak perlu dikafani. Ada yang mengatakan tetap dikafani, tetapi tidak perlu dimandikan, ya, dan tidak perlu disolatkan. Jadi wala yusalla alaihim, ya. Jadi orang yang meninggal di medan tempur jihad fisabilillah. Hadisnya mana? Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jarul Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bidafnihim fi dima'ihim walam yaghsilu walam yusalli alaihim. Jadi Nabi SAW itu pada saat perang Uhud tahun kedua Hijriyah itu memerintahkan untuk orang-orang yang meninggal di perang Uhud mereka langsung dikuburkan dengan kondisi apa adanya dan masih dalam kondisi berlumuran darah dengan pakaian mereka, ya, dan tidak dimandikan tuh dan tidak disolatkan langsung, ya. Ini hadis eh apa namanya hadis dari Anas bin Malik. Ada juga hadis Abu Daud yang dikeluarkan oleh Jabir, ya, bahwa Jabir ini berkata rumiya rojulun bisahmin fis sadri, dan menceritakan, ya, di suatu peperangan ada seseorang, ya, kena panah di dadanya atau di tenggorokannya, ya, au fi halqihi famata, lalu meninggal tuh. Fa udrija fi siyabihi kama huwa, dia dikuburkan sebagai dengan pakaiannya seperti itu. Qala wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami itu bersama Rasul dan menyaksikan hal itu. Artinya dalam hadis ini Nabi dengan hadis takrir, ya, persetujuan
ya, persetujuan Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain kan memerintahkan. Memang seperti itu dilakukan. Jadi tidak dimandikan, ya, tidak disolatkan, bahkan tidak dikafani, ya. Kalaupun dibungkus ya dibungkus seadanya aja maksudnya. Tapi bahkan dalam riwayat ya tidak menyebutkan dikafani, ya. Nah, itu dalam kondisi eh, syahid di medan jihad. Kemudian yang kedua yaitu anak yang baru lahir belum ada suaranya, meninggal. Ya, makanya di situ dikatakan wasiqtu alladzi lam yastahilla sarihan. Jadi kalau anak kecil yang baru lahir, ya, dan dia itu eh, tidak sampai bersuara, ya, lahir meninggal, belum ada tuh rengean suaranya itu, teriak. Nah, itu namanya sibtu namanya. Nah, yang seperti itu tidak dianggap sebagai bayi manusia, eh, ya manusia sebagaimana punya hak untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan selayaknya manusia, ya, seperti itu. Itu hanya songgok daging aja, dianggap ya daging aja, sehingga tidak berlaku tadi gitu loh, ya. Tapi ini dari segi fikihnya, ya kan, wasiktu ladzi lam yustahilla sarifan. Nah, itu berdasarkan apa? Landasannya apa? Dia ada hadis dari Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Jadi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, ya, anhuma, dari Jabir Abdullah, ya, dari Nabi SAW qala atiflu la yusalla alaihi wa la yarisu wa la yuras hatta yastahilla ay yasrakh ba'da wiladatihi. Dalam hadis ini dikatakan bahwa anak kecil yang lahir tadi tidak disolatkan, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Jadi misalnya orang tuanya kaya, ya, eh, meninggal, ya, dalam kasus seperti itu yang meninggal duluan misalnya bapaknya punya harta, anak ini lahir kemudian, ya, dia tidak bisa dapat warisan kalau tidak ada suara itu. Tapi kalau misalnya dia bersuara lahir kemudian meninggal, artinya bayi yang baru lahir ini bersuara kemudian meninggal, dia meninggalkan warisan namanya. Berarti ibunya bisa dapat, ya, atau siapapun mungkin saudaranya bisa dapat kalau misalnya dia meninggalkan warisan. Itu yang dimaksud. Jadi tidak mewariskan, tidak mewarisi dan tidak mewariskan hatta yastahilla. Jadi kalau dia tidak dianggap sebagai manusia, tapi kalau misalnya dia sudah bersuara, berarti dia itu, ya, kalau bapaknya udah meninggal duluan dan punya warisan, dia lahir misalnya dan dia punya suara saat lahir kemudian meninggal, berarti tetap anak ini meninggalkan warisan, dianggap telah meninggalkan warisan. Dia punya harta, misalnya dia dapat warisan dari orang tuanya yang meninggal duluan, lalu kemudian ternyata dia hanya sebentar doang hidup kemudian meninggal. Yang lahir bersuara meninggal, artinya dia meninggalkan warisan yang itu juga harus dibagi kepada ahli warisnya, ya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi tidak disolatkan, tidak dimandikan, ya, dan seterusnya. Dalam hadis yang lain, wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, idza istahalla as-sabiyyu sulli alaihi wa burisa. Dalam hadis yang lain dikatakan, kalau dia bersuara itu anak yang baru lahir, maka disolatkan dan dia juga mendapatkan warisan, ya, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan eh, dengan ini, tetapi itu cukup sih untuk menjelaskan bahwa dua kelompok orang tersebut, ya, benar-benar tidak eh, diperlakukan sebagaimana orang biasanya dalam hal pengurusan mayatnya. Kalau dikuburkan semuanya dikuburkan, tetapi dimandikan, dikafan, ya, dikafani, lalu disolatkan itu tidak perlu, ya. Lalu bagaimana prosesi
prosesi atau teknis eh, mengurus jenazah mulai dari memandikan hingga mengkafani, maaf, menguburkan. Maka kita mulai dari memandikan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yughassalu al-mayyitu witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un min kafur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memandikan mayat, ya itu ya kita lakukan 3 kali ya. Maka ya ini dikatakan wa yughassalul mayyitu witran. Jadi harus ganjil. Minimal ganjil itu ya adalah 3 kali. Kalau satu ya itu terlalu sedikit, tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan bagaimana kita bisa menjamin benar-benar bersih gitu. Makanya minimal itu 3. Ya, tapi 1 masih mungkin. Kalau misalnya diceburkan langsung ke sungai, mungkin saja. Ada sungai, diceburkan aja tuh mayat. Bisa nggak? Sah, sah saja sih. Nggak ada masalah sebenarnya. Karena yang paling penting, ya, mayat itu dimandikan. Ya, dimandikan sempurna takmimul ma, seperti orang mandi janabah, itu bersih. Seperti ini. Cuma, ya kita melewatkan sunnah-sunnahnya gitu. Ya, karena memandikan mayat ada sunnah-sunnahnya. Mandi janabah sekalian orang nyebur juga di sungai sah-sah saja sebenarnya. Dan dengan dia niat mandi janabah, tetapi kan ada sunnah-sunnahnya yang akan dia lewatkan. Makanya kalau memandikan jenazah, mandikan dengan cara ganjil minimal 3. Yang pertama, ya tentu dibasahin dengan air. Airnya itu dicampur dengan sidr, daun bidara. Daun bidara ini sebagai pengganti sabun. Nah, kalau sekarang sabun pengganti daun bidara kalau orang. Cuma kalau pengen dapat sunnah ya tetaplah pakai daun bidara, Bapak Ibu sekalian. Ya, dimandikan caranya gimana? Kanan dulu baru kiri. Ya, jadi disiram tuh, didudukan di apa tuh namanya? Meja, meja mayat, pembandian mayat atau di lantai juga boleh. Tapi bagusnya ya kayak di meja gitu. Ya, lalu kemudian disiram kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali dengan air bersih. Ya, setelah itu air yang dicampur dengan daun bidara, ya, itu disiram, digosok-gosok pakai kain tuh sama mayat. Karena daun bidara itu juga lumayan, ya, pengganti sabun lah, dia wangi juga gitu. Ya, pakailah itu. Kalau pakai sabun juga cukup. Para fuqaha sejatinya mereka tidak mempersoalkan itu dan tidak apalagi mengharamkan tidak gitu kan. Cuma kalau pengen dapat sunahnya ya carilah daun bidara. Ya, tentu berbedalah daun bidara dengan sabun. Walaupun secara positioning disamakanlah daun bidara. Sabun itu pengganti daun bidara. Itu yang pertama. Setelah itu dicuci dengan air bersih, dengan air bersih, hilanglah tadi bekas sabunnya, bekas daun bidaranya, ya. Cuma eh, sebelum sebelum dicuci itu, saat memandikan dengan daun bidara, yaitu diangkatlah itu mayat taruh di sini, ya, perutnya ditaruh di lengan ya, perutnya itu apa namanya, ditekan kayak gitu, biar keluar tuh kotoran-kotoran yang mungkin masih ada di perutnya, ya kan? Karena orang kan kalau saat meninggal wafat, mungkin masih ada kotoran yang ada di bagian perutnya. Kalau tidak ditekan, bisa saja setelah kita cuci, oh keluar tuh najis. Nah, najis lagi mayat. Makanya harus dipastikan, ditekan lagi itu. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Terus jangan sedikit pun mencopot, menggunting, memotong kuku, mengambil rambut atau apapun yang ada pada si mayat. Ya, kalau dia sudah meninggal itu nggak bisa, nggak boleh dilakukan. Mungkin ada orang yang masih hidupnya dia pakai gigi palsu, ya, dia pakai gigi palsu. Jangan dicabut, biarkan seperti itu. Ya giginya emas, Ustaz. Ya giginya emas. Kenapa pula harus pakai gigi emas ya? Ya,
boleh-boleh juga sih, nggak ada masalah gitu. Cuma kalau sudah wafat ya jangan dicabut gitu. Ya, jangan dicabut gitu. Masih boleh sih orang pakai gigi gigi emas. Ya, insya Allah tidak diharamkan. Cuma kalau laki-laki ya sebenarnya sih sebaiknya sih dihindari ya gigi emas. Pakailah yang lain misalnya apa gitu kan. Karena ada syubhat aja dikit sih di situ. Apakah gigi itu masuk dalam larangan al-ina bejana yang sifatnya itu karena alasan dia menjadi tempat makan dan minum kan gigi untuk alat pakai makan kan gitu ya. Tetapi saya sih nggak sampai ke sana. Boleh-boleh saja insya Allah. Apalagi itu masuk bagian daripada pengobatan yang memang ruksoh sih sifatnya. Ya, nempel biar nggak bengkak giginya. Emas itu bagus untuk hal itu gitu. Ya, jadi sangat mungkin itu dengan alasan pengobatan menggunakan itu. Ya, cuma yang pasti Bapak Ibu sekalian, kalau punya orang tua sudah tua dan perlu diurus, tolong diurus. Ya, tolong diurus. Diperhatikan kesehatannya, kebersihannya, kukunya dipotong. Jangan sampai sudah wafat kukunya panjang-panjang. Nah, sudah nggak boleh dipotong tuh kalau sudah wafat tuh. Ya, dipotong rutin tuh dipotong tuh, diurus tuh, dipotong kukunya, dibersihkan apa semua. Ya, termasuk mohon maaf nih, eh, rambut, ya bulu-bulu di kemaluan dan seterusnya. Ya agar diingatkan, ya mungkin insya Allah si orang tua kalau sudah tua masih mampu lah kalau cuma sekedar bulu kemaluan ya, nah, dicukur. Tapi harus diingatkan Bapak Ibu sekalian, termasuk rambutnya sering-seringlah dicukur setiap Jumatan, ya. Jadi biar nggak panjang tuh, mudah orang ngurus kalau misalnya wafat dan seterusnya. Dan Muslim sebaiknya memang bagusnya sih rambutnya pendek-pendek aja ya, jangan jangan panjang-panjang gitu, walaupun nggak dilarang. Ya, misalnya kalau sudah apa ya eh, sudah rasa sudah tua, sakit-sakitan, apa semua itu penting bagian daripada kebersihan gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, ini untuk faedah saja sih agar kita maksudnya kalau punya orang-orang yang seperti tadi kita urus dengan baik karena ini sangat berpengaruh nanti saat kalau misalnya Allah memanggil eh, harus meninggal gitu ya. Pas saat diurus ya kita tidak merasa khawatir lagi dengan hal tadi, kemaluannya sudah bersih rambutnya, ya tidak sulit untuk dibersihkan. Kemudian misalnya kukunya itu kan nggak boleh dipotong kalau sudah wafat kan begitu, ya kan. Oleh karenanya ya sering-sering jaga kebersihan badan tadi. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi setelah pakai air air sidir tadi, daun bidara atau pakai sabun, nah di sambil tekan-tekan gitu perutnya, taruh di sini ya, taruh di tangan lengan, kita tekan perutnya, keluar tuh kotoran-kotorannya. Setelah itu kita bilas tuh mayat ya, jenazah, sama ganjil, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Baru bebas aja tambahan-tambahan, yang penting sunahnya dapat tuh 3 kali kanan 3 kali kiri ya, sampai bersih. Ya, bagian dalam saat kita bersihkan itu ada handuk, ya ada kain ya. Kalau laki-laki kan lebih bebas ya. Eh, Setidaknya walaupun perempuan juga sama, pakaian luar nutupnya itu ya ditutup sampai dadanya, sampai lehernya kan gitu ya. Kalau laki-laki kan dada bukan tidak termasuk aurat besar ya, bukan aurat bahkan. Kalau perempuan kan masih ya, mohon maaf ya, dada, kemaluan ya, itu agak termasuk hal yang bukan umum diperlihatkan orang, walaupun kalau dada ini masih mungkin ya sesama wanita muslimah melihat masih mungkin gitu. Tapi saat pemandian mayat harus disterilkan tuh. Jangan sampai ada lawan jenis bukan mahramnya melihat itu. Nah, kalau di kita ini kan luar biasa ya. Katanya sudah ditutup pakai kain, tapi ternyata ngerjainnya di luar. Orang bisa buka-buka itu gordennya, dilihat juga kan. Masya Allah. Itu ngeri juga sebenarnya itu ya. Cara
atau model pengurusan jenazah di kita itu. Ya, padahal itu kehormatan manusia itu. Saat hidup, saat mati harus dijaga. Tidak boleh. Nah, jadi setelah itu dibersihkan perutnya, dibilas pakai air bersih. Nah, terakhirnya dikasih tuh air kapur barus, ya, biar nggak ada semut, nggak ada apalah gitu, ya. Kafur namanya, air kafur. Di- 3 kali, ya, disiram. Setelah itu, ya, dibersihkan, dilap, ya, dikeringkan lah mayatnya, ya, 3 kali lah intinya ya, kanan kiri, baru kemudian proses pengkafanan. Nah, sekarang kita masuk mengkafani jenazah. Nah, sebelum ke sana kita baca dulu hadisnya ya. Jadi hadis Ummu Atiyah qalat, dari hadis Ummu Atiyah dia berkata, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatah." Jadi ini waktu Zainab ya bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Ummu Atiyah itu menceritakan kami yang memandikan jenazahnya Zainab, diminta Nabi. Saat pemandian itu Nabi menemui kami, ya, tetapi tidak melihat langsung itu jenazah ya. Di balik tirai itu dia mengatakan igsil naha salasan. Nah ini yang tadi saya katakan, ganjil itu minimal 3 lah, jangan 1. Nah, kata Nabi igsil naha salasan. Cucilah, mandikanlah dia. Kalau igsil naha berarti kan dimandikan kan, dicuci gitu. Nah, orang itu mandi gitu. Cucilah dia, mandikan dia 3 kali, dibasuh dengan air itu. Atau 5 kali, atau lebih banyak nggak apa-apa. Jadi intinya sampai bersih gitu. Yang penting sunahnya tadi itu ganjil, kanan dulu 3, kiri dulu 3. Setelah itu kalau ada tambahan silakan. Ya, dengan cara apa? Kata Nabi, bima wasidir, ya, dengan air, dengan bidara, kan gitu. Baru waja'alna fil akhirati kahfu. Tentunya kan kalau pakai daun bidara kan pasti dibilas lagi dengan air. Nah, yang terakhir, kenapa dibilang yang terakhir? Mesti itu 3 kali. Pertama, air dengan bidara, air untuk basuh awal, kemudian air tentu taruh air bidara, kemudian itu dianggap satu, kemudian dibasuh dengan air, lalu kemudian ditaruh air kafur terakhir, kapur baru. Nah, faida faradtunna fa'adanani. Ya, jadi kalau kalian sudah selesai tadi itu maka panggil aku, kata Nabi, ya. Falamma faragna adannahu fa'alqa ilaina haqwahu, ya. Haqwahu faqala ash'irnaha iya. Jadi ketika kami sudah selesai, kami panggil tuh, ya, Nabi, dan Nabi menemui kami. Ya, Nabi memberikan kepada kami itu apa? Sarung, izar. Jadi pakai sarung tuh, dipakaikan itu. Kemudian kata Nabi apa? Ya, al ashirnaha itu al bisnaha iyahu mula misan di badaniha. Jadi pakaikan itu sarung itu ke seluruh tubuhnya tuh, ya, ke seluruh tubuhnya. Maksudnya menutupi seluruh tubuhnya. Jadi harus tersembunyi. Ya harus dijaga tuh auratnya dan seterusnya. Nah, itu untuk selesai mandi ya. Dan setelah itu kemudian proses pengkafanan. Nah, bagaimana mengkafani jenazah? Wa yukafanu fi salasati aswabin baydin. Laisa fiha qamisun wala imamah. Jadi mayat jenazah ini dikafanin ya dengan 3 potong kain. Tidak ada gamisnya, tidak ada bajunya, tidak ada imamanya. Imamanya itu topinya yang dipakai, tanpa itu. Jadi intinya 3 lembar kawin di situ, ya, 3 lembar kain, ya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW yakufina fi salasati aswabin yamaniyatin baydin sahuliyatin min kursuf laisa hinna komisun wala imamah.
Jadi Nabi SAW itu saat wafat dia dikafanin dengan 3 lembar kain, ya, berasal dari Yaman. Nah, ini kain bagus gitu ya, eh, putih warnanya, ya, memang dibuat di Yaman, orang Yaman terkenal banget, dan itu terbuat dari katun, ya, katun bahannya, kursuf. Nah, di sana dijelaskan bahwa Nabi saat di kafani itu, ya, dia tidak eh, apa namanya, tidak dipakaikan baju gamis, enggak, karena gamis pasti ada jahitannya, enggak boleh, ya, ada seperti ini. Lalu kemudian nggak boleh ada topinya. Jadi intinya cuma 3 lembar kain doang, ya, dibungkus. Bagaimana cara membungkusnya? Ini sifatnya uslub saja, uslub saja, ya. Jadi kalau eh, mengkafani mayat itu 3 kali, 3 lembar, ya, 3 lembar. Kalau wanita dia boleh dipakaikan ada izarnya kayak bagian bawah, ya, kayak celananya sama bagian kerudungnya. Nah, kalau laki-laki enggak, makanya di situ dikatakan tidak ada komisnya, tidak ada imamanya, ya. Dan yang membungkus di luarnya 3 lembar. Itu kalau perempuan nanti seperti seperti itu. Jadi dia nanti kayak orang pakai kerudung, ya, perempuan karena ada bagian kepalanya sama bagian badannya kayak komisnya. Kalau laki-laki enggak, dia hanya 3 lembar pakaian. Nah, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi mau ditambahin kapas ya monggo, nggak ada masalah, di sela-sela sini, ya, di matanya kayak di ketiaknya itu nggak ada masalah, ya. Yang pasti 1 lembar dibungkus, 1 lembar dibungkus, 1 lembar sampai 3 baru diikat, ya, diikat dengan 3 simpul, ya, seperti itulah kira-kira eh, apa pakaian, maaf, kafan untuk jenazah. Jadi kafannya warna putih, Bapak Ibu sekalian. Itu sunahnya. Boleh nggak warna lain? Nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi ya sunahnya itu warna putih. Ya, warna putih. Begitulah Nabi mengajarkan kita, ya, mengkafani mayat dengan warna putih, dan warna putih itu lambang kebaikan sih ya. Kalau dalam Islam itu warna yang melambangkan kebaikan. Lalu yang berikutnya mensolatkan jenazah. Yang bagian ketiga ini mensolatkan jenazah, maka solat jenazah itu ya, dia hanya 1 rakaat, tetapi 4 kali takbir. Ada para fuqaha mengatakan solat jenazah itu kayak bukan solat karena nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Memang nggak boleh, karena di hadapan kita itu mayat, masa kita ruku, masa kita sujud, ya kan? Maka sebagian fuqaha ada mengatakan itu bukan solat, itu cuma doa doang. Ya, tapi tetap sholat ya, karena ada takbiratul ihramnya, karena ada salamnya, kan gitu. Persoalan, oh dia nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, ya itu pengecualian aja. Karena memang dalam Al-Quran biasanya Allah menyebutkan sholat itu dengan menyebutkan ruku atau sujud. Karena kedua aktivitas itu menunjukkan substansi sholat sih, ruku dan sujud. Itu yang paling pokok dalam sholat itu ruku dan sujud itu. Ya kan? Bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ketika Allah mengatakan bersolatlah kalian bersama orang-orang yang sholat, Allah menggunakan redaksi rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Warka'u ma'arraki'in. Padahal maksudnya adalah sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Nah, jadi bagaimana melakukan sholat jenazah? Sholat jenazah 1 rakaat 4 kali takbir. Ya, jadi wa yukabbiru alaihi arba'a takbirat. Ya, takbir 4 kali, ya, yaqra'ul fatihatu ba'dal ula. Jadi takbir pertama, ya, itu baca al-fatihah, kemudian wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah, setelah takbir kedua baca solawat, ya,
Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu kan. Itu lengkapnya. Salawat Ibrahimiyah. Atau kalau pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah cukup. Ya. Itu salawat. Jadi Al-Fatihah, salawat, baru kita baca. Ya, wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati. Jadi setelah takbir yang ketiga Allahu Akbar, ya, kita doa nih. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika abdaika, ya, kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa, dan seterusnya. Ya, ini bisa kita baca doa. Walaupun bisa kita membaca doa-doa yang populer yang umum biasa kita baca, nanti ada riwayatnya ya yang berkaitan ini, ya. Ini doanya cukup panjang, ya, tapi jarang sih orang apa namanya baca doa ini, ya, karena mungkin nggak hafal atau karena ya ini juga kadang ya dipakai oleh orang. Tapi intinya kalau mau baca ini juga boleh, ya. Ini merupakan hadis ya yang memang yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i dari berbagai riwayat, ya. Dan sahabat Imam Syafi'i, ya, menganggap ini doa yang boleh diamalkan gitulah. Walaupun kalau misalnya kita menggunakan doa yang ma'ruf, kita doa misalnya Allahumma gfir lahu kalau laki, ya. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Jadi kalau laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wasalji wal wa barat wa dakkihi min al-khutaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhu atau wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqim fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya, bisa kita pakai doa ini karena ini hadis Nabi gitu ya, dari Auf bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Nabi SAW itu membaca itu gitu, ya. Nah, jadi kalau mau itu kan yang paling umum ya. Riwayatnya banyak tuh, riwayat Tirmizi, riwayat Abu Daud, dari jalurnya Abu Hurairah seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pakai itu juga boleh, ya. Lalu kemudian kalau kita mau baca yang setelah takbir keempat, kan biasanya takbir keempat itu ada yang baca doa lagi, ada yang langsung salam, ya. Sebenarnya para fuqaha aslinya itu ada langsung salam setelah Allahu Akbar takbir keempat. Tapi kalau mau baca boleh baca misalnya kita tambah Allahumma gfir li hayyina wa majidina wa syahidina wa ghaibina wa apa? Ya, wa ghaibina wa sagirina wa kabirina, ya, wa zakarina wa unsana Allahumma man ahitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu, ya, alal iman. Nah, itu doa yang biasa juga boleh orang baca di takbir keempat, ya, tambahan dengan Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana walahu, itu boleh kita tambahin itu, ya, nggak ada masalah karena ini sifatnya mendoakan kaum muslimin. Kalau takbir yang ketiga itu sifatnya mendoakan khusus si mayat, ya, si mayit. Jadi boleh kita baca itu atau yang tadi itu tambahan saja, ya, untuk pas takbir ketiga. Sementara takbir keempat kita boleh baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, ya. Jadi itu saat kita takbir yang keempat boleh kita baca itu, lalu setelah itu kemudian kita salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, selesai kita sholat. Kalau misalnya ada doa-doa lagi itu hanya sifatnya tambahan, ada pernyataan keluarga sebelum sholat pun itu hanya tambahan-tambahan, dan seterusnya mungkin ada doa juga itu hanya tambahan,
ya aslinya tidak ada ketentuan syariatnya, tapi apa nggak ada masalah. Ya, apalagi eh, kalau kalau persoalan sebelum disolatkan itu bertanya apakah dia punya hutang atau tidak dan seterusnya, ini sunnah karena Nabi SAW ya sebelum mensolatkan siapapun ya menjadi kebiasaan perbuatan Nabi ya itu akan menanyakan fulan ini apakah dia masih punya hutang atau tidak. Kalau masih punya hutang, Nabi tidak akan mensolatkannya hingga kemudian ada orang yang mau menanggung hutangnya atau membayarkan hutangnya. Tidak harus keluarganya, siapapun boleh membayarkan karena itu amal soleh yang paling utama. Ya, jadi tidak mesti keluarganya sebenarnya siapapun bisa melakukan amal soleh di situ melakukan tabarruk itu adalah salah satu jalan amal soleh yang Allah berikan ya kepada siapapun kalau ingin melakukan kebaikan ya berbuat kebaikan kepada orang meninggal seperti itu pahalanya sangat luar biasa tidak harus keluarganya ya ahli warisnya jadi siapapun boleh misalnya fulan ternyata dia punya hutang pada fulan ya kalau fulan itu yang tempat berhutang sudah ikhlaskan berarti sudah dibayarkan yang penting dia mengatakan saya sudah ikhlaskan hutang fulan ini ya dia sudah saya ikhlaskan hutangnya misalnya ya sudah selesai dan seterusnya. Baik, seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya ya yang berkaitan dengan ini. Nanti untuk bagian penjelasan berikutnya adalah tentang menguburkan jenazah. Itu nanti insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya ya, bagian terakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan pada Riki. Tafadhol, Riki. Syukran jazilan, Ustaz. Bapak Ibu semuanya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait tadi materi jenazah. Silahkan bisa di kolom chat atau bisa on mic Bapak Ibu semuanya. Nanam pohon bidara. Bagus tuh. Ya, mantap. Nanam pohon bidara. Ya, bagus ya. Itu pakai rukia itu daun bidara. Anu itu tanaman yang tidak disukai sama setan, jin. Bagus kalau punya daun bidara. Ada? Apakah ada Silakan pertanyaan? Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya kita tutup selesaikan. Riki. Baik, jika tidak ada, mari kita tutup ya. Sebelum kita tutup, semoga Bapak Ibu semuanya yang kemudian meluangkan waktu pada hari ini, belajar kita pada malam hari ini, semoga Allah berikan pemahaman yang sempurna. Semoga Bapak Ibu semuanya ya, diri kita, keluarga kita, kerabat kita, semoga Allah selalu jaga dan Amin amin ya rabbal alamin. kesehatan yang sempurna ya. Karena sekarang sedang musim agak fit flu gitu ya. Cuaca juga mancaroba. Semoga Allah selalu jaga keluarga kita dan Amin amin ya rabbal semuanya berdampingan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Syukur jazilan Ustaz. Mari kita tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Alhamdulillah. atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu